tempatnya luar kota. Iya. Terus otomatis dengan datangnya para wisatawan yang melihat keelokan pemandangan di pesisir selatan, lautan bebas dari JLS semakin banyak, akhirnya tumbuh pedagang-pedagang yang otomatis menyambut, kan ya Pak? Betul. Iya. Selama apa pedagang yang buka lapak di sini? Ceritakan sedikit. Jadi sebenarnya dulu kita itu teman-teman di sini itu yang berdagang bukan pedagang awalnya itu, rata-rata petani. Rata-rata petani ya. Petani terus terdampak karena ada pembangunan jalan Ya. dan melihat cukup tinggi ya pengunjung wisatawan ingin berselfie Ya. Ya waktu itu teman-teman berpikir hanya sederhana ya, menyediakan minum lah ya, kan pasti haus. Terus kemudian cari tempat berteduh karena di sini memang waktu itu cukup tangguhan ya kan, belum pakai yang atap, punya Itu ya bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar sini sangat. Jadi teman-teman yang sini otomatis tersanggem ya, pedagang tersanggem ya. Ya. Cuma dengan adanya JLS otomatis ekonominya terbantu. Bukan cuma terbantu, tapi roda perekonomiannya ada perkembangannya. Jadi nggak cuma dari warung sini aja, dari masyarakat atau pesanggem yang mendirikan warung, tapi perekonomian desa sangat terangkat. Membuka banyak peluang baru, Pak. Iya. Jadi bagaimana kemarin dari yang JLS kemudian muncul satu ya buat warung ala kadarnya, kemudian sambung menyambung sampai banyak. Itu apa ada arahan dari pemerintah daerah atau kita refleks kita bergerak otomatis itu aja ya? Sebenarnya kita itu apa ya, mungkin karena melihat peluang ya Pak ya, teman-teman melihat kok rame, terus ada sambutan yang baik, dan saya rasa pengunjung pun dengan adanya warung di sini pun menyambut baik. Karena selain tadinya kita lihat kan cuma berhenti selfie terus pergi, nah, karena adanya warung mereka bisa menikmati kuliner yang kebetulan juga kulinernya khas setempat, ikan laut, makanan seafood ya kan, yang mengangkat kuliner daerah juga Pak, otomatis ya. Terus kemudian dari situ, dari teman-teman yang lain yang juga punya lahan di sini yang kebetulan sebelumnya kesanggem ya Pak ya, sebelumnya hanya ke kebun, akhirnya ikut bikin warung juga. Terus kemudian akhir-akhir ini pasca tahun baru ada isu teman-teman pedagang yang dulunya kesanggem akhirnya karena ramai akhirnya mereka yang bangunannya ala kadarnya juga agak diperbaiki, dan tetapi isu negatifnya juga ada pemberitaan bahwa teman-teman panjenengan kalau pedagang yang muncul seperti jamur itu dianggap memang liar, itu tidak lagi. Sebelum kami dianggap pedagang liar atau bangunan liar, dari tempatnya mungkin ya, bangunan ini liar, kita itu sudah berkonsultasi ke lembaga desa setempat yang terkait dengan perhutani, lembaga khususnya karena perhutani kebetulan yang memiliki lahan ini ya Pak ya. Jadi kita berkonsultasi dan kita mencoba bersama LLDH untuk membuat izin supaya kita bisa mendirikan warung dengan cara sesuai prosedur. Kalau bahasanya teman-teman dari pemerintahan kan harus sesuai prosedur kan ya. Ya, namun demikian isu-isu yang dikatakan bangunan liar itu saya rasa tidak tepat karena ini juga bukan bangunan permanen. Ya, yang kedua
teman-teman ini tidak semata-mata kemudian hanya membangun, kita juga berusaha untuk ya mengurus izin, terus juga semata-mata enggak semata-mata kemudian jualan, kita juga minta tolong dengan pihak terkait seperti kepala desa. Kita juga enggak asal kemudian bikin warung, enggak, kita juga konsultasi dan minta izin sama kepala desa. Dan betul sebenarnya kepala desa kami sangat mendukung, Pak. Ya, namun isu yang berkembang sedemikian itu kita juga ya mohon maaf karena kami orang desa ya Pak ya. Ya kita ini orang bodoh, tidak ngerti eh, prosedurnya dari pemerintah bagaimana, ya kita ngikutin arus saja. Datanya sudah lama, ternyata belum di ACC ACC. Nah, itu dia. Nah ini mungkin nanti bisa kita support nanti untuk dengan adanya Ya, ini mediasi. sebenarnya mohon maaf ini mungkin ada pihak-pihak yang lebih memahami ya. Kebetulan saya juga warga desa, jadi tahunnya waktu itu kita kumpulan dan kemudian LMDH dan kepala desanya luar biasa, sangat sangat support banget dengan teman-teman karena ada perkembangan di sini. Namun demikian LMDH sudah mengajukan proposal, kami semua sudah mengumpulkan data, kami sudah KTP, buku kuning yang harus diserahkan, terus kemudian kartu keluarga, harus warga lokal juga sudah kami penuhi. Tapi dari bulan kalau nggak salah Oktober atau November waktu itu kok sampai hari ini juga belum ada